dia tidak akan bangun karena aku telah membunuhnya. What's up YouTube? Selamat datang di Jay The Bar Channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu dan bisa menjalankan semua aktivitasnya dengan lancar. Perkenalkan, gue Jay, dan ini video pertama gue di YouTube. Di channel ini nantinya gue akan membahas mengenai cerita-cerita atau peristiwa menarik, misterius, serta fenomenal yang mungkin kalian belum pernah dengar sebelumnya. Kali ini gue akan membahas mengenai suatu cerita tentang misteri pembunuhan yang dilakukan oleh petinju paling berbahaya sedunia, Edwin Valero. Sebelum masuk ke ceritanya, mohon klik dulu tombol subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena dengan begitu kalian semua membantu channel ini untuk bisa menghasilkan konten yang lebih baik lagi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung masuk ke kasus ini. Mungkin kalian pernah mendengar nama-nama petinju besar seperti Mike Tyson, Evander Holyfield, Manny Pacquiao, atau Floyd Mayweather. Tapi apa kalian pernah dengar nama Edwin Valero? Mungkin gak semua dari kalian yang tahu petinju yang satu ini. Sangat wajar karena karir profesional petinju fenomenal ini terbilang sangat singkat, yaitu dari tahun 2002 hingga tahun 2010. Edwin Valero sejatinya bukan hanya petinju terhebat yang pernah dimiliki oleh Venezuela, namun juga di sejarah boxing dunia. Sayang karirnya harus berakhir tragis. Edwin Valero ditemukan meninggal setelah sebelumnya membunuh istrinya sendiri. Kematiannya dianggap sebagai suatu tragedi nasional yang membuat masyarakat Venezuela sangat berduka pada saat itu. Bagaimana dan kenapa hal itu bisa terjadi? Tonton video ini sampai selesai. Edwin Valero adalah seorang petinju kelahiran 3 Desember 1981 di kota Mérida, 600 km dari kota Caracas, Venezuela. Putra ketiga dari 8 bersaudara dari pasangan Antonio Domingo Valero dan Eloisa, Valero hidup dalam kehidupan yang sangat miskin dan memprihatinkan. Valero kecil juga sering tidur di pinggir jalan, dan ketika Valero berumur 7 tahun, ayahnya menelantarkan keluarganya, sehingga keadaan ekonomi dan psikologis keluarganya semakin memburuk. Akhirnya ibunya membawa anak-anaknya ini pindah dan tinggal di La Palmita, Mérida. Valero merupakan anak yang pendiam, pemalu, dan lebih suka memendam banyak hal pada dirinya sendiri. Tumbuh di kota dengan tingkat kriminalitas yang tinggi, di mana banyak orang berprofesi sebagai penjual drugs dan pembunuh, menjadikan ia sebagai anak yang bermasalah. Ibunya bekerja sebagai pencuci piring, sementara Valero dan kakaknya menjual sayur-sayuran dan bawang putih untuk bertahan hidup. Pertemuannya dengan boxing bermula ketika ia berumur 13 tahun, di mana ia mendapatkan informasi mengenai boxing gym yang menawarkan latihan tinju gratis di dekat tempatnya bekerja. Ia seseorang yang sangat disiplin ketika berlatih dan gak pernah absen. Jadi dia ini kalau latihan tuh niat banget. Saking niatnya dia ini sering latihan, padahal seharian juga udah gak makan, karena kan memang susah banget. Valero memiliki dua personalitas, di mana pada siang hari dia menjadi seorang petinju, dan malam-malam dia menjadi seorang kriminal yang terlibat dalam pencurian motor, perampokan, serta menjadi bagian dari gangster. Dan akibat kelakuannya ini, dia telah merasakan dinginnya penjara selama 6 bulan, dan keluar masuk penjara sebanyak 14 kali. Namun dunia boxing inilah yang meredam kenakalan dia. Setidaknya jiwa mudanya ini tersalurkan, dan boxing inilah yang nantinya akan menjadi cikal bakal Valero menjadi juara dan menyelamatkan kehidupan dia dari kemiskinan. Valero menjalin kasih dengan seorang wanita di kampung halamannya bernama Jennifer Carolina Vieira Pinol, dan kemudian resmi menikah pada tanggal 5 Januari tahun 2008. Dari hasil pernikahan tersebut, ia dikaruniai 2 orang anak. Valero mengawali debut tinju profesionalnya pada tanggal 9 Juli 2002. Pertandingan tersebut, ia berhadapan dengan Eduardo Hernandez, dan hanya butuh waktu sekitar 2 menit untuk membuat lawannya tumbang dan KO. Valero memiliki ciri khas pukulan yang sangat keras dan kombinasi yang cepat. Dalam dunia boxing, ia mencatatkan sejarah di mana ia meraih semua kemenangannya dengan KO, di mana 18 kali berturut-turut terjadi pada ronde pertama. Sebuah rekor 100% KO yang hingga saat ini belum terkalahkan, bahkan oleh Muhammad Ali, Mike Tyson, dan Rocky Marciano. Jadi bisa dibayangin segimana produktif ini orang, baru masuk ronde 1 langsung bikin orang tidur. Di dalam ring, ia adalah seorang petinju yang sangat buas. Tanpa ampun, tatapan matanya itu tajam banget, dan bahkan terkesan kayak mau bunuh orang gitu. Singkat cerita, kemenangan demi kemenangan yang diraihnya menjadikan ia sebagai seorang juara tinju dunia, dan juga pahlawan di mana masyarakat Venezuela sangat mengidolakannya. Bahkan Hugo Chavez yang pada saat itu adalah presiden sangat bangga dengan prestasi Valero. Sebenarnya Valero juga ngefans sama Presiden Chavez, sampai dia mengabadikan idolanya itu di dalam tato di dadanya. Intinya mereka berteman dengan sangat baik, dan Valero juga diperlakukan sangat spesial di Venezuela. Kehidupan Valero pun tentunya berubah. Dia menjadi orang yang kaya yang hidupnya cukup glamor, punya rumah dan mobil mewah, serta tinggal di Los Angeles dan Venezuela.
Valero merupakan seorang yang overprotective dan pencemburu kepada istrinya. Jennifer bahkan nggak pernah diizinin keluar dari apartemennya. Dia juga pernah nuduh adiknya selingkuh dengan Jennifer, terus dia ribut. Lalu ibu dan adik perempuannya ini kena ikut pukul waktu melerai gitu. Tapi tuduhan selingkuh ini nggak pernah terbukti, karena memang dia ya buat-buat aja gitu loh. Nah, Valero juga adalah seorang yang paranoid. Dia juga percaya semua orang pengen nyelakain dia. Bahkan dia juga nuduh ibunya sendiri punya niat jahat untuk nyelakain dia gitu. Dia jadi takut banget kalau dia makin terkenal, karena menurut dia kalau dia makin terkenal, jadi para gangster itu pengen nyelakain dia gitu. Tapi ini cuma halusinasi dan delusi yang lahir akibat penggunaan kokain dan obat-obatan yang dia gunain selama ini. Tanggal 6 Februari 2010, Valero sukses mempertahankan gelarnya melawan Antonio DeMarco. Pertandingan itu merupakan pertandingan terakhir bagi Valero. Setelah kemenangan ini mulailah puncak bencana terjadi, di mana dia makin sering mabuk-mabukan dan pakai drugs. Dia juga udah jarang tidur nih dan makan nih. Akibatnya dia makin emosian dan dia juga semua orang yang ada di sekeliling diajak berantem gitu. Pada 20 Maret 2010, Jennifer mendapat kabar bahwa dirinya diterima di University Hospital of Los Andes di kota Merida. Bukannya ucapan selamat yang datang dari suaminya, melainkan hantaman yang menyebabkan 2 tulang rusuk patah, luka pada selaput paru, memar pada bagian dada, dan luka gigitan pada bagian punggung. Itu kok bisa nancep ya di punggungnya. Akibat kejadian itu, Jennifer langsung dilarikan ke rumah sakit, sementara Valero itu sempat melarikan diri karena takut diamuk massa. Nah, sempat hilang 5 hari, Valero ini akhirnya menjenguk Jennifer, tapi ternyata pas dia mau masuk ke rumah sakit, dia dihalangi dokter dan suster. Karena Valero ini takut berbuat yang aneh-aneh gitu. Akhirnya semua orang yang ada di sana diancam sama dia, kalau nggak disuruh masuk, dia akan bisa pecat semua. Karena kan memang dia juga cukup berpengaruh nih, dia dekat sama Chavez gitu kan. Akhirnya dia berhasil menerobos masuk dan bertemu sama Jennifer. Tapi anehnya nih ya, sumpah ini weird banget ketika si Valero mendekati si Jennifer gitu. Dia datang menyampari Jennifer yang saat itu sedang terbaring, lalu dia melipat jarinya seperti ini, lalu menempelkan di keningnya, terus dia ngomong pakai bahasa Jepang. Ini udah aneh banget. Tidak lama dari kejadian itu, polisi langsung datang dan ngamanin Valero. Pas diperiksa, dia ini ternyata positif menggunakan kokain, alkohol, dan benzodiazepin, yaitu semacam obat penenang. Kemudian pada tanggal 28 Maret 2010, kasus kekerasan rumah tangga Valero Jennifer ini disidangkan. Hakim akhirnya memberikan waktu untuk Valero memberikan kesaksiannya. Nah, pas kesaksian ini, Valero menyangkal semua yang dituduhkan kepada dia. Dan anehnya lagi, Jennifer malah nggak menyangga kesaksian suaminya. Terus dia ngeles bahwa luka lebam yang ada dia dapat itu akibat jatuh dari tangga. Dan luka memar dan gigitan punggungnya itu ya gara-gara ada perempuan yang pengen merampok tasnya gitu. Jadi gue nggak ngerti lagi apa yang terjadi sama Jennifer, apakah dia itu kasihan sama suaminya atau dia takut gitu ya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Jennifer itu takut, apa dia kasihan gitu sama suaminya? Tulis komentar di bawah ya. Singkat cerita, hakim memerintahkan Valero untuk dirawat di San Juan de Dios Psychiatric Hospital di Merida selama 6 bulan. Untuk treatment dan observasi kejiwaan dan penyalahgunaan drugs serta alkohol. Dan untuk sementara waktu, dia berada dalam pengawasan polisi dan nggak boleh mendekati Jennifer. Dari hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa Valero ini didiagnosa tidak stabil dan impulsif akibat trauma otak di masa lalu. Dan ditambah ketergantungan terhadap ganja, kokain, heroin, ekstasi, dan sabu. Yang mana menyebabkan dia mengidap skizofrenia. Ya wajar aja kalau selama ini dia suka halu dan suka dengar-dengar suara aneh dan delusi, meyakini bahwa semua orang mau nyelakain dia. Ngomong-ngomong soal trauma otak tadi, jadi ada kejadian di mana sebelum dia masuk ke dunia tinju profesional, dia ini mengalami kecelakaan motor yang mengakibatkan kepalanya itu jatuh duluan ke aspal. Lalu pada saat kejadian itu, pas dilakukan scan memang tidak terjadi gegar otak. Namun ternyata pada pemeriksaan lebih lanjut, ternyata luka pada saat itu menyebar gitu, akhirnya memberikan trauma pada otak gitu di kemudian hari. Valero sempat direhab, tapi akhirnya 3 hari kemudian keluar. Alasannya karena rumah sakit tersebut gak mampu merawatnya. Dan akhirnya dia dirujuk untuk dirawat di rumah sakit yang lebih baik di Kuba. Kenapa Kuba? Karena Kuba ini memiliki hubungan yang spesial ya dengan Venezuela. Terlebih karena kedua negara ini adalah negara yang menganut paham sosialis ya, setahu gue gitu. Pada saat itu Valero mengaku kalau dia sering mendapatkan bisikan-bisikan aneh di kepalanya, sehingga dia pun sadar kalau dia nggak boleh dekat-dekat sama Jennifer karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah itu perawatan di Kuba telah dijadwalkan dan diharapkan rehabilitasi tersebut berlangsung dengan cepat, supaya Valero ini dapat melakukan latihan persiapan untuk pertandingan di Meksiko bulan Juli 2010.
Tapi sayang, keberangkatannya itu tertunda sementara karena insiden kecelakaan yang dialami oleh Valero. Tanggal 17 April 2010, Valero mengambil uang cash yang cukup banyak, membeli kokain, serta menyewa mobil Toyota Land Cruiser berwarna biru. Tanpa peduli larangan dari hakim, dia menjemput Jennifer pergi ke suatu tempat. Ternyata tempat yang mereka tuju adalah Hotel Intercontinental. Hotel yang cukup mewah berlokasi di Carabobo, Venezuela. Setelah sampai di lokasi, mereka langsung menghampiri resepsionis dan memesan kamar untuk menginap. Valero sempat menolak kamar yang awalnya ditawarkan oleh resepsionis dengan alasan kamar tersebut cukup berisik. Lalu kamar lain pun diberikan kepada Valero, yaitu kamar 624, dan akhirnya diterima. Sebelum masuk kamar itu, ini cukup aneh ya. Valero sempat meminta security hotel untuk memeriksa bagian bawah kasur dan lemari, supaya mastiin gak ada orang di sana. Setelah dipastiin gak ada orang, barulah mereka masuk, akhirnya istirahatlah mereka. Pada tanggal 18 April 2010, jam 5.30 pagi, Valero turun dari kamarnya menuju resepsionis dan sambil megang kopi di tangannya. Terus resepsionis yang jaga nanya nih, perlu nggak dia nelpon Jennifer supaya dia ikut turun ke bawah? Lalu dengan gugup Valero menjawab, dia tidak akan bangun karena aku telah membunuhnya. Ya kagetlah si resepsionis. Terus staf lain ini langsung hubungin polisi dong, ngabarin kejadian ini. Nggak lama dari itu polisi langsung ngamanin Valero dan memeriksa TKP. Di kamar 624, terlihat sekujur tubuh Jennifer bersimbah darah di atas karpet dengan kaos coklat dan blue jeans. Di sekelilingnya terlihat botol-botol minuman keras berjejer di atas meja. Terdapat 3 luka tusukan di tubuh Jennifer, salah satunya adalah sayatan pada bagian leher. Bibirnya terbuka menunjukkan gigi bagian depan yang sudah agak renggang, yang mana menunjukkan kemungkinan adanya kekerasan pada bagian mulutnya. Hasil forensik menunjukkan kemungkinan ia dibunuh pada pukul 4 pagi, yang artinya Valero itu sempat bersama mayat istrinya selama 90 menit sebelum ia turun ke bawah dan membuat pengakuan. Tidak ada laporan yang menunjukkan bahwa adanya suara jeritan pada saat pembunuhan. Kemungkinan Jennifer ini dibunuh ketika dia sedang tidur. Dalam sekejap, berita ini tersebar dan menggemparkan Venezuela. Sabtu pagi 19 April 2010. Tepat 1 hari setelah kejadian kematian Jennifer. Kira-kira jam 1.30 pagi, seorang napi di samping selnya Valero memanggil sipir karena mendengar suara ribut dari sel tersebut. Edwin Valero ditemukan gantung diri dengan menggunakan celana pendek yang dia pakai sebagai simpul. Meski awalnya sempat ditemukan adanya tanda kehidupan, pada akhirnya Valero dipastikan meninggal. Lalu Valero dimakamkan di tempat yang sama di kampung halamannya di Vigia 2 hari setelah kejadian tersebut, atau 1 hari setelah istrinya dimakamkan. Sungguh sangat disayangkan, padahal dia itu lagi di puncak-puncaknya dan lagi nyiapin tanding sama juara dunia welterweight Manny Pacquiao, which is itu cita-citanya dari dulu. Dan mungkin aja kalau dia masih hidup dan pertandingan itu terrealisasi, Valero bisa kawin Manny Pacquiao, mungkin aja. Masyarakat menanggapi kejadian ini sebagai suatu tragedi nasional. Banyak yang nyalahin Valero, tapi nggak sedikit yang nutup mata dan tetap menganggap dia sebagai pahlawan, Pride of Venezuela, karena telah membawa Venezuela terkenal di kancah internasional. Motif sesungguhnya dari Valero masih misteri. Walaupun diketahui bahwa Valero pada saat itu dalam pengaruh drugs dan adanya trauma pada otak, namun hingga saat ini masih banyak misteri dan kejanggalan-kejanggalan yang meliputi kasus ini. Kali ini gue akan ngebahas mengenai beberapa kejanggalan yang terjadi pada kasus Valero. Tepat setelah mengakhiri hidup Jennifer, Valero langsung nelpon Kenya Venol, sepupu dari Jennifer, dan ngejelasin bahwa Jennifer itu dibunuh oleh organisasi kriminal. Entah benar apa enggak ya, nggak ada yang tahu. Nah, ini alasan ini diulangin lagi waktu dia diwawancarai di kantor polisi ketika ditangkap. Valero mengaku, aku tidak membunuhnya. Kita saat itu sedang dikejar-kejar oleh beberapa penjahat dan mereka membunuhnya. Hasil investigasi menunjukkan suatu kejanggalan di mana sayatan pada Jennifer dilakukan dengan sangat rapi, seolah pelaku merupakan seorang yang sangat ahli di bidangnya. Sementara kita ketahui kalau kita ngelihat karakter Valero yang brutal, harusnya bentuk lukanya itu cenderung asal-asalan gitu. Tidak ditemukannya barang bukti senjata tajam yang digunakan oleh sang pembunuh. Dan dari hasil forensik, diduga Jennifer ini dibunuh bukan dengan menggunakan pisau, tapi dengan pisau cukur. Terdapat juga jejak noda yang ditemukan pada handuk yang sebelumnya telah dicuci. Jadi, ini seolah pembunuh itu pengen ngilangin bukti gitu.
Terdapat sejumlah darah pada kasur spray dan bantal yang menunjukkan bahwa Jennifer ini ditusuk di atas tempat tidur, lalu ditempatkan kembali ke lantai, lalu digorok. Ketika diminta menunjukkan rekaman kamera CCTV, pihak hotel ini gagal untuk menangkap video yang terjadi di sekitar kamar. Ini memberi kecurigaan apakah pihak hotel itu menutupi kejadian ini. Kejadian kematian dari Edwin Valero dan istrinya ini melahirkan banyak teori konspirasi. Kali ini gue akan mendiskusikan 2 teori konspirasi yang paling terkenal yang beredar di Venezuela pada saat itu. Karena kedekatannya dengan Hugo Chavez, Valero ini diduga dibunuh oleh barisan anti-Chavez. Namun dia berhasil kabur dan yang terbunuh adalah Jennifer. Dan yang kedua adalah teori konspirasi di mana Valero ini memang benar-benar dibunuh oleh mafia atau gangster di Venezuela. Karena Valero ini memiliki masalah dengan gangster tersebut sehingga gangster tersebut ingin mengakhiri hidupnya gitu. Sekian sekelumit cerita kelam dari seorang petinju yang paling berbahaya di dunia, Edwin Valero, yang berakhir tragis. Pertanyaannya, apakah Valero hanya berhalusinasi mengenai pembunuh itu atau memang pembunuh itu beneran adanya? Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Pelajaran yang mungkin gue bisa petik dari kasus ini adalah dari semua kemenangan yang diraih Valero, pada akhirnya cuma satu orang yang gak bisa dikalahin oleh dia, yaitu diri dia sendiri. Jika kalian masih penasaran dengan kisah Edwin Valero, kalian bisa membaca buku yang berjudul Berserk, The Shocking Life and Death of Edwin Valero karangan Don Stradley. Di situ banyak banget diungkapin fakta-fakta yang ditemukan oleh Don Stradley melalui riset-risetnya yang cukup komprehensif. Kalian bisa nemuin di sana. Dan juga kalian bisa menonton film El Inca karangan sutradara Venezuela Ignacio Castillo Cotin. Di situ kalian bisa melihat sudut pandang dari sebuah film mengenai kehidupan dari El Inca atau Edwin Valero sendiri. Gimana menurut kalian mengenai case ini? Apakah kalian memiliki fakta yang mungkin gue nggak sempat jelasin di video ini? Atau kalian punya ide cerita yang bisa gue bawain di video gue selanjutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. So please jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini serta nyalakan tombol lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video gue selanjutnya. Alright, stay safe, stay curious, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Ciao!